Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Safira Salsabila, NRP 33 dari kelas 2 Mekatronika B. Di sini saya akan melanjutkan membuat rangkaian dari praktikum keempat instalasi industri yang berjudul Clockwise dan Counterclockwise 3 fase motor dengan menggunakan fluid sim. Nah, langsung saja di sini terdapat rangkaian dari modul yang sudah diberikan. Dari MCB 1 fase, terus ada overload relay. Kemudian di sini terdapat ralat dari dosen bahwa di kontaktor ini tuh digantikan relay dulu. Dan K1 dan K2-nya ini diganti R1 R2 seperti ini. Kemudian di sini tuh terdapat dua buah self holding. Self holding yang pertama PB1 PB2 R1. Nah, di sini ditambahkan kontak normally close dari R2 ini. Kemudian di self holding yang kedua itu pun juga sama, ini terdapat PB3, PB4 dan R2. Kemudian ditambahkan kontak normally close dari R1. Nah, dengan memberikan kontak normally close berlawanan seperti ini, itu untuk menghindari self holding aktif secara bersamaan. Dan di sini juga ada MCB 3 fasa, kemudian ada 3 buah kontak normally open, K1 dan K2, kemudian overload relay dan juga langsung ke motor. Di sini saya juga sudah membuat rangkaian menggunakan gambar alat atau device seperti ini, sudah saya ganti R1 dan R2. Tampilannya seperti ini. Kemudian langsung saja kita buat rangkaiannya. 24 volt, kemudian push button normally open, push button normally close, lalu kontak normally close, lalu relay di sini, dan juga 0 volt. Lalu saya beri label. Sini push button normally open PB1. Untuk push button normally close saya beri PB2. Kemudian di sini seperti rangkaian dari modul tadi diberi label R2. Di sini diberi label R1. Kemudian saya hubungkan ke PB1, lalu PB1 ke PB2, PB2 ke kontak relay R2, dari kontak relay ini ke relay R1, kemudian ke 0 volt. Kemudian juga ditambahkan kontak relay normally open di sini, diberi label R1. Kemudian dihubungkan di sini. Kemudian langsung saja saya copy. Saya hubungkan juga. Di sini saya ganti PB3 sebagai normally opennya. Kemudian di sini PB4 normally close. Di sini berlawanan. Jadi saya beri R1. Ini R2. Kemudian di sini R2. Dari sini ditambahkan kontak relay normally open, kemudian relay di sini nanti sebagai kontaktor, coil dari kontaktornya. Saya beri label R1. Di sini saya beri label K1 sebagai kontaktor, coil dari kontaktornya. Kemudian saya hubungkan
copy. Saya ganti labelnya menjadi R2. Di sini K2. Kemudian saya hubungkan juga. Nah, seperti ini. Kemudian bisa saya run terlebih dahulu. Nah, ketika PB1 atau self holding yang pertama saya tekan, di R1 ini mengunci, kemudian R1 di sini juga mengunci sehingga menyalakan kontaktor 1 ini. Nah, ketika self holding yang pertama ini aktif, di self holding yang kedua ini tidak aktif, dikarenakan terlihat di R1 ini terbuka sehingga tidak aktif. Nah, untuk menyalakan self holding yang kedua ini nggak bisa langsung. Nah, ketika saya langsung tekan PB3, di sini tidak aktif, tidak berfungsi, melainkan harus menekan PB2, push button normally close-nya dulu. Seperti ini, lalu saya bisa mengaktifkan self holding yang kedua. Di sini R2 terkunci, kemudian di sini juga, dan mengaktifkan kontaktor K2. Di sini pun juga sama, ketika saya tekan PB1 di sini untuk mengaktifkan self holding yang pertama, nggak bisa. Harus mematikan saklar di sini dulu dengan menekan PB4. Seperti itu. Oke. Langsung saja dalam rangkaian ini tadi, di sini terdapat 3 buah kontak K1 dan K2. Oke, langsung saja kita membuatnya dengan kontak relay normally open sebanyak 3. Kemudian saya beri label K1. Di sini juga K1. Di sini juga K1. Kemudian saya copy dan saya ganti labelnya menjadi K2. Di sini juga K2. Di sini juga K2. Nah, nantinya K1 di sini itu dihubungkan ke sumber 3 fase RST. Di sini menggunakan kontak relay normally open ini. Banyak 3. Kemudian saya beri label R, kemudian S, dan juga T. Kemudian saya tambahkan lampu indikator di sini, itu nantinya diasumsikan sebagai motornya. 3. Seperti ini, lalu saya hubungkan. Indikator lalu ke nol, mungkin juga sama, dihubungkan dulu. Di T juga sama, dihubungkan. Seperti ini. Saya turunkan dulu. Untuk menghubungkan K2 di sini, itu kan nanti untuk mengubah arah putaran dari motor, sehingga harus dipasang berkebalikan. Jadi untuk yang dibalik itu hasil outputnya. Untuk inputnya ini tetap. Untuk yang paling kiri saya hubungkan ke R, yang di tengah saya hubungkan ke S, yang paling kanan saya hubungkan ke T. Kemudian hasil outputnya harus berkebalikan. Misal dari yang sebelah kiri tadi kan dihubungkan ke R, kemudian yang sebelah kiri K2 ini saya hubungkan ke T, kemudian yang di tengah saya hubungkan ke S, dan yang paling kanan saya hubungkan ke R. Jadi terlihat terbalik ya, dari T jadi R, kemudian S tetap S, dari R ke T. Nah, di sini nanti kan dihubungkan ke sumber 3 fase RST. Di sini saya sudah membuatnya, tinggal saya copy
seperti ini. Kemudian untuk mempermudah, langsung saya tambahkan 24 volt dan juga 0 volt. Lalu di 24 volt saya hubungkan juga seperti ini. Nah, seperti inilah rangkaian dari clockwise dan counterclockwise 3 fase motor. Sebelumnya saya atur dulu, ini lampu yang pertama berwarna merah, yang kedua berwarna biru, dan yang ketiga kuning. Langsung saja saya run. Nah, di sini sudah mensimulasikan sumber tegangan RST dengan diberikan kontak normally close TRS yang dihubungkan ke timer RST. Jadi dari R hingga ke S lalu ke T. Nah, di sini terlihat bahwa sumber tegangan RST ini belum bisa mengaktifkan lampu indikator ini yang diasumsikan sebagai motor. Untuk mengaktifkan motor ini, maka K1 ini harus aktif dulu, di mana K1 ini itu terhubung di R1, berarti R1 ini harus aktif dan R1 ini tuh terhubung di self holding yang pertama. Demikian juga untuk yang kedua, di sini harus mengaktifkan R2, di mana R2 ini di self holding yang kedua. Oke, langsung saja saya tekan PB1, di mana self holding yang pertama aktif dan self holding yang kedua ini tidak aktif. Terlihat bahwa R1 ini saklarnya terbuka. Kemudian di sini terlihat arah putarannya ke kanan, clockwise, dari merah, biru, ke kuning, merah, biru, kuning. Selanjutnya untuk mengubah arah putaran ke counterclockwise itu tidak bisa langsung seperti saya tekan ini. Nah, ini tidak berfungsi. Maka harus mematikan saklar di self holding yang pertama, yaitu di PB2. Kemudian baru bisa menekan PB3 untuk mengaktifkan counterclockwise. Jadi arah putarannya ke kiri, dari kuning ke biru lalu ke merah, kuning, biru, ke merah. Dan sebaliknya, ketika saya ingin mengubah arah putaran ke clockwise, itu juga tidak bisa langsung saya tekan PB1 di sini, melainkan harus mematikan saklar di self holding yang kedua ini, di PB4. Kemudian baru saya bisa mengubah arah putaran ke clockwise, ke kanan, merah, biru, kuning. Untuk mengubah lagi dengan mematikan dulu, terus menyalakan, baru PB2, baru self holding yang kedua aktif. Demikianlah rangkaian dari praktikum keempat instalasi industri, clockwise dan counterclockwise 3 fase motor. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.